Hello friends, today we're gonna take a look at MS General Raiders of Shadow Ox, and I will be using Indonesian for most of the video, so sorry for English viewer. Jadi model kit ini adalah salah satu lini dari MS General. So far untuk lini ini baru keluar 2. Jadi karakter-karakter yang dibikinnya ini ngikut ke 12 Shio Chinese ya. Nah yang ini nih Shio Kerbau. Satu lagi yang udah keluar adalah yang tikus. Jadi nextnya ini bakalannya macan. So inside the box we have a nice assembly manual, ada komiknya sehalaman doang sih, dan juga preview dari karakter-karakter yang belum keluar. Reviewnya memang rada-rada nggak jelas sih, kali biar nggak spoiler ya. Ini partsnya lumayan banyak. Kita juga dapat decal dan stiker yang sudah pasti nggak akan saya pasang nih stiker-stiker beginian. Kemudian untuk faceplate-nya kita dapat muka 4 macam ya, dan 2 yang polos. Jadi nanti kita bisa pilih sendiri nih dekal muka mana yang mau dipasang. As for the plastic materials ya, info dari assembly manualnya bilang ada 3 macam material, yaitu PS, POM, dan PVC. Kita juga dapat 2 metal part. Yang ini kayaknya buat senjatanya deh. Tapi nanti kita lihat deh kalau udah beres dirakit. Selesai. Nah, ini kita dapat 2 body ya. Satu pakai armor, satu lagi nggak pakai armor. Kemudian ada part sisaan ini, lengan polos tapi nggak ada telapak tangannya, dan nggak ada juga sisa joint yang warnanya matching. Kita juga dapat spare rambut bagian kiri dan kanan yang ada bolongnya. Ini untuk opsi masang welding masknya. Kemudian ini ada aksesoris pipe sesuai dengan ilustrasi boxnya aja ini sih. Nah ini untuk metal partnya bener jadinya buat senjata. Ini dipasang di sini. Untuk yang plastiknya saya simpan. Nanti ini untuk detail hasilnya kita lihat belakangan. Sekarang kita cek dulu figurnya. Kita lihat dulu untuk yang versi tanpa armor. Artikulasi oke, lehernya ball joint, ponytailnya juga ball joint, tangannya standar ya. Pergelangan tangan ini pakai joint yang mirip-mirip jointnya Revoltech. Ankle juga bisa main, lutut double joint jadi bisa di full. Untuk apronnya ini elastis, tapi yang menyebalkan pitanya gampang sekali lepas. Ini apronnya PVC, pitanya plastik keras, jadi kalau di pose-posein dia gampang banget lepas. Nah terus ini nih, dia kan pakai choker di leher ya. Ini chokernya nggak ada snap sama sekali ya. Jadi kalau kita posein ini muter-muter sendiri. Bagian paha ini nggak ada engsel puter. Jadi untuk ngeposein kaki yang main ball joint di pergelangan kaki nantinya. Apron bisa kita lepas dengan cara ngelepasin kepalanya dulu. Kemudian ini untuk baju bagian bawah juga bisa dilepas dengan cara ngelepasin torsonya. Nah ini nih waktu ball joint di pinggul ini dipasang ke paha, dia tuh lumayan ngepas. Jadi part penerimanya ball jointnya ini
ada stretch mark karena waktu pertama kali pemasangan harus agak sedikit maksa. Jadi nanti si plastiknya ada muncul garis-garis putih. Ini ada sedikit modifikasi ya, karena kita kan dikasih faceplate-nya ada beberapa, jadi mestinya kan bisa tukar-tukar muka ya. Nah ini masalahnya adalah si rambut ini terlalu seret, jadi bolongannya harus diperbesar supaya kita gampang nuker-nuker mukanya. Ini untuk yang versi pakai armor dan yang versi tidak pakai armor, dua-duanya harus dimodif. Untuk yang figur berarmor, articulation wise basically the same, sama seperti yang figur satunya ya. Hanya saja ini di bagian paha dia ada engsel putar, dan sambungan dari pinggul ke paha nggak pakai ball joint. Ankle bisa main seperti ini. Untuk torso juga bisa main seperti ini. Sebenarnya sama sih, yang tanpa armor juga bisa, asalkan apronnya nggak dipakai. Untuk sayap belakang juga bisa diposekan. Cuma karena ini simple joint, jadi mendingan jangan terlalu sering diputar-putar, takutnya cepat longgar atau malah asnya yang patah. Nah sekarang kita lihat anvilnya. Bagian atas dari anvil ini jadi senjatanya. Tiang benderanya bisa kita lepas dulu, kemudian base di anvilnya juga kita lepas. Kemudian tiangnya kita sambungkan ke sini. Jadilah senjata apa ini? Nggak dikasih tahu namanya di manualnya. Cuma ditulis sebagai weapon 3 unit. Untuk ukuran, figur ini jadinya di sekitaran 18 cm ya. Untuk yang armor tinggian dikit, hanya gara-gara tanduknya. So, balance wise not too bad. Bisa berdiri 2 kaki. Meski telapak kakinya ada yang nggak napak 100% ke permukaan. Ini varian yang pakai welding mesh. Nah untuk ini kita harus ngeganti rambutnya di bagian pinggirnya dengan yang versi ada bolongnya. Untuk yang versi pakai armor ini lebih parah stabilitas berdirinya. Jadi waktu syuting ini dia bolak-balik jatuh sendiri. Jadi ini kalau berdiri biasa, hak sepatunya itu nggak nyentuh ke permukaan tempat dia berdiri. Dan gara-gara itu berdirinya jadi susah stabil. Dan kalaupun jatuh, pasti ke arah belakang. Yang ini dengan pose bawa-bawa weapon 3 unit. Ini mungkin maksudnya weapon unit 3 kali ya. Anyway, jangan ngarepin dia bisa berpose ngangkat senjatanya yang ini ya. Jointnya nggak akan nahan. Jadi kalau mau diposekan dengan senjata yang ini, mendingan bikin stand tambahan untuk ngopang senjatanya. Nah, pendapat setelah ngerakit mokit ini. Nah, ini mokit lumayan bagus sih. Untuk beberapa part butuh touch up seperti yang tadi ya, yang lubang harus diperbesar supaya gampang gonta-ganti part. 99% partnya snap fit bagus. Dan untuk pricing dengan harga kisaran 600.000 kita dapat 2 figur, which is nice. Apakah harus dicat lagi? Why not? Ini plastiknya glossy, kecuali untuk yang warna skin. Untuk beberapa part saya ngerasa nggak serk dengan efek glossy seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhirnya, apakah punya niat untuk ngelengkapin satu seri? Kayaknya enggak. 12 men, banyak banget.
Dan itu sepertinya akhir dari pembahasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.